Bagi pemeluk agama Buddha berpendapat bahwa puasa berasal dari kata upawasa. Akan tetapi dalam pengertian sehari-hari, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah uposatha, sebab istilah ini berasal dari bahasa Pali yang terdapat dalam kitab Tripitaka. Istilah puasa dalam pengertian umum diterjemahkan lebih sempit dibandingkan istilah uposatha. Kata uposatha memiliki arti lebih luas, yaitu menghindari nafsu duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah puasa memiliki arti yang lebih sempit, yakni menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Dalam ajaran Buddha, puasa dikenal sebagai salah satu metode untuk mempraktikkan pengendalian diri. Dengan berpuasa dan mengorbankan makanan 1 kali sehari, atau untuk periode apapun, kita dapat menyumbangkan makanan kita bagi mereka yang kelaparan, atau bahkan yang tidak mendapatkan makanan yang layak setiap hari. Ajaran mengenai puasa secara detail terdapat dalam Winaya Pitaka. Dalam kitab ini terdapat aturan Pancasila dan atasila aturan bagi umat Buddha. Uposatha atau puasa tersebut merupakan salah satu bagian dari atasila. Istilah uposatha secara harfiah mempunyai arti masuk untuk berdiam dalam keluhuran. Hari Uposatha merupakan suatu hari besar di dalam Buddhisme. Terdapat 4 hari Uposatha dalam 1 bulan, yakni tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut penanggalan lunar. Tujuan berpuasa dalam Buddhisme. Puasa tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nafsu kasar yang diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi juga menarik diri dari kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan keinginan material dan indrawi. Mengembangkan relaksasi dan ketenangan untuk melatih pikiran dan mengembangkan diri secara spiritual. Tata-tata cara berpuasa dalam Buddhisme. Sebelumnya perlu diketahui bahwa umat Buddha terdiri dari pabajita atau rohaniawan dan para perumah tangga, umat awam, garawasa. Para rohaniawan mendisiplinkan kehidupannya dengan menjalankan 227 tata tertib. Sedangkan para perumah tangga umat awam mendisiplinkan hidupnya dengan menjalankan tata tertib Pancasila. Para perumah tangga yang ingin memasuki hari Uposatha melakukan upacara dengan memohon Atangika Uposatha kepada biku atau sangha. Merenungkan Atanga Samanagata Uposatha sebagaimana disebutkan dalam Uposatha Sutta, yakni 1. Para arahat telah meninggalkan pembunuhan terhadap makhluk hidup, panatipata, sebagai orang yang menahan diri dan menghindari pembunuhan terhadap makhluk-makhluk hidup, telah meletakkan kayu pemukul, cambuk serta senjata-senjata yang lain, memiliki rasa malu, mempunyai rasa cinta kasih, dan mengharapkan kebahagiaan bagi sesama makhluk hidup. 2. Para arahat telah meninggalkan perbuatan mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya, adinadana, sebagai orang yang menahan diri dan menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, hanya mengambil yang mereka berikan. Berperilaku baik, bukan seorang pencuri. Bertingkah laku bersih. 3. Para arahat meninggalkan hubungan kelamin, hidup sebagai brahmacari yang merupakan musuh bagi kehidupan samana. Menjalankan kehidupan seorang samana, menjauhi atau menghindari perbuatan yang tidak pantas, tidak menyalahgunakan kehidupan seperti selayaknya seorang perumah tangga. 4. Para arahat meninggalkan ucapan yang tidak benar, musawada. Sebagai orang yang menghindarkan diri dari ucapan yang tidak benar, hanya mengatakan yang sesungguhnya, mempunyai kata-kata yang pasti, berkata dengan disertai alasan-alasan, tidak berbicara yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman,
terhadap lingkungan di sekitarnya. 5. Para arahat telah meninggalkan sebab-sebab yang dapat melemahkan pengendalian diri, seperti minuman keras, sura meraya maja, yang dapat menyebabkan mabuk, lemahnya pengendalian diri. Sebagai orang yang menjauhi atau menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya pengendalian diri, para arahat makan makanan dalam satu waktu, tidak makan pada waktu malam hari, menghindari makan makanan yang tidak diizinkan pada waktu yang salah wikala. 7. Para arahat tidak menari, menyanyi, bermain alat musik, melihat pertunjukan yang merupakan musuh dari perbuatan menuju kepada kesucian. Tidak menghias dirinya dengan bunga-bungaan, wangi-wangian serta alat kosmetik lain dengan tujuan mempercantik diri. 8. Para arahat telah meninggalkan pemakaian tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Menghindari memakai tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Merasa cukup dengan duduk dan tidur di tempat yang rendah, yaitu di atas dipan atau tempat yang dialasi dengan rumput. Selama periode menjalankan sila ini, perumah tangga melewatkan waktu dengan membaca buku keagamaan, mendengarkan ajaran Buddha, bermeditasi dan juga membantu kegiatan wihara. Jadi puasa dalam Buddhisme mempunyai makna yang berbeda dibandingkan dengan pengertian secara umum. Puasa dalam tradisi Buddhis disebut sebagai uposatha yang dipraktikkan perumah tangga 4 kali dalam 1 bulan dengan menjalankan 8 aturan. Sedangkan para rohaniawan atau biku mempraktikkan uposatha seumur hidup